Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya kemarin dapat pekerjaan perbaikan water heater gas tidak menyala. Pelanggan ini memasang sendiri water heater gas yang baru, mereknya Wasser, tetapi problemnya adalah apinya tidak menyala. Tidak sampai 1 menit teman-teman untuk mengetahui penyebabnya. Kenapa? Ketika saya datang ke sana, begitu saya putar kerannya, langsung pemantik bekerja, tetapi suara solenoid cetuk atau cedek tidak terdengar. Insya Allah karena water heater gas ini baru, tidak ada masalah atau tidak ada problem di water heater gasnya. Kemudian saya tanyakan, Pak, di mana letak tabung gas LPG-nya? Ternyata ada di sebelah pintu. Lah, inilah biang keroknya. Teman-teman, mari kita memakai logika untuk memecahkan suatu masalah. Bagaimana cara kerja dari solenoid valve water heater gas dan apa pengaruh tekanan gas pada solenoid water heater gas. Teman-teman yang belum tahu solenoid valve, ini barangnya teman-teman, itu posisinya nanti ada di dalam sini. Ini saya lepas memang. Nah, dia sebagai pintu masuk gas nomor 1. Jadi di bawahnya ini pastinya nanti tersambung dengan ini teman-teman, nepel selang gas. Ini dalamnya ada saringannya biasanya ya, untuk pelindung ini teman-teman, kotoran biar tidak mengganjal di klepnya dari solenoid. Kita nanti bahas seperti apa cara kerjanya, tetapi mari kita pakai logika teman-teman biar lebih gampang dalam menyelesaikan masalah. Sedikit berpikir saja, logika sederhana. Arah aliran gas itu dari bawah, jadi saringan sudah saya ambil itu seperti ini teman-teman. Ini saya masukkan benda seperti ini, nanti kelihatan ya. Nah, ini teman-teman, berarti arah masuknya ini dari sini, kemudian keluarnya lewat bawah, baru masuk ke atas. Karena ini model magnet, ya memang pintunya satu itu saja, pintu gasnya. Makanya ada yang bilang tidak safety. Jadi dari sini ya langsung masuk ke tungku. Kalau yang model membran, di sini masih ada pintu kedua yang mana digerakkan secara mekanis oleh membran. Ketika pintu elektrik ini gagal, macet atau modulnya konslet tetap nyambung, gas tetap keluar. Nah, ketika keran ditutup yang model membran itu, yang pintu mekanik yang akan menutup. Itu jarang macet pintu mekanik itu karena mengikuti gerakan membran. Pertanyaannya teman-teman adalah, apa pengaruh tekanan gas terhadap solenoid? Jawabannya sangat berpengaruh. Pada solenoid gas maupun air itu sangat berpengaruh. Cuman cara kerjanya berkebalikan. Kalau di solenoid gas yang model water heater seperti ini, tekanan gas itu malah memperberat kerja dari solenoid valve. Sedangkan pada solenoid dari air, misalkan di mesin cuci atau prinsip kerja dari pengisian kloset, pengisian toren yang valco itu teman-teman, itu justru tekanan air yang digunakan membantu membuka dan menutup. Semakin tinggi tekanan air, semakin ringan cara kerja dari solenoid ini. Seperti ini cara kerja solenoid valve, harus tertekan. Ketika dipasang di sana nanti tertekan sedikit seperti ini. Coba ini saya nyalakan, dia 1 detik atau 2 detik setelah pemantik baru solenoid ini bekerja ya, sampai 8 detik. Karena tidak ada api, sensor flame failure akan memutus ini, jadi safety ini. Ketika tidak ada api, dia akan kembali dilepas. Untuk itu harus di reset untuk memakainya lagi.
Ya, kerannya dibuka tutup lagi. Jadi saya ulangi seperti ini biar teman-teman paham. Kerjanya akan berat ya, melawan tekanan gas. Pintu keluarnya di sana, masuknya dari sebelah sini semua. Justru memperapat dari valve. Ditekan sedikit karena posisinya terpasangnya seperti itu. Ya. Untuk biar rapat beneran. Ya. Berdasarkan pengalaman, memang teman-teman sudah sering saya katakan bahwa problem paling besar atau 99% yang saya temui problem water heater gas tidak menyala itu adalah di masalah aliran gasnya tidak masuk ke water heater. Itu aja gampangnya. Umumnya pasti pemantik itu bekerja. Kalau pemantik tidak bekerja sudah saya jawab langsung aja, modulnya rusak. Tapi yang paling sering adalah tidak masuknya aliran gas ke dalam water heater, dan itu tentunya bisa kita analisa dengan logika ya teman-teman, sangat mudah sekali menurut saya. Yang pertama tentunya dari regulator ya teman-teman, yaitu regulator sebagai sumber utamanya dari gas LPG lah nomor satu ya. Gasnya nggak ada ya, terus gasnya ada, masih ada regulator. Jadi kita urut seperti itu teman-teman. Gasnya ada, terus dari regulator. Apakah pasti setelah regulator itu menunjuk jarum itu teman-teman yakin itu sudah keluar? Kan tidak teman-teman. Jarum itu hanya menunjukkan tekanan di dalam tabung, tidak menunjukkan aliran gas itu keluar dari regulator. Itu salah satu teman-teman. Yang jadi masalah ini di problem water heater gas washer itu kemarin teman-teman adalah pemantik bekerja tik 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 tik, tapi tidak terdengar cetek atau cetuk. Karena water heater gas baru saya pasti tidak akan berprasangka kepada water heater gasnya, insya Allah aman. Tidak bekerjanya ini teman-teman, jangan langsung teman-teman mencurigai modul terus solenoidnya ini sendiri. Ya tentunya kita analisa teman-teman, kenapa tidak bekerja. Berdasarkan yang saya tunjukkan tadi, alirannya adalah seperti ini teman-teman. Aliran gas ini masuk dari sini, dari bawah ini teman-teman, masuk ke sini ya. Sedangkan valve gas itu teman-teman, solenoid valve, kalau bahasa Indonesia ya keran gas elektrik. Jadi keran yang digerakkan oleh listrik, arus listrik gitu aja teman, bukan diputar dengan tangan itu. Di sini ada pir teman-teman, seperti inilah konstruksinya, selalu menekan pir ini ke arah luar. Dan ini ketika dipasang sudah harus tertekan juga segini, sekitar berapa mili gitu teman. Apa nanti fungsinya? Ada fungsinya. Satu tentunya untuk menambah supaya ini rapat menutupnya. Jadi aliran gas itu kan dari sini teman-teman ya. Ketika tekanan ini di sini semakin tinggi, silinder ini bekerjanya akan menarik ke sini teman-teman. Tentu saja harus melawan tekanan dari gas. Itu aja teman-teman, gampang sekali kan ini. Ini logika sederhana saja. Sangat beda nanti dengan model solenoid air. Saat nanti saya jelaskan. Jadi ketika di sini ada tekanan gas yang tinggi, maka justru akan membuat rapat ini teman-teman, membuat rapat dari solenoid ini. Dan untuk bekerja solenoid itu harus narik ke sini, ke kiri ya kalau di sini teman-teman. Tentu perlu tenaga lebih daripada ketika tanpa ada gas. Makanya ketika dicoba, karena begitu saya lepas selang gasnya Pak, solenoid bisa bekerja. Tentu saja analisa ini tidak sampai di sini teman-teman. Kalau kasus yang di water heater washer itu sudah pasti, saya tahu baterainya baru, modulnya baru. Insya Allah ya di sini. Taunya apa? Ya saya kendori selangnya masih kondisi regulator terpasang. Nah ini teman-teman, saya ingatkan sekali lagi ya, untuk pekerjaan seperti ini teman-teman harus pahami ya. Jadi jangan meniru, gampang meniru apa yang saya
tutorialkan, kita bermain-main atau bekerja dengan gas ya teman-teman. Gas yang sangat berbahaya. Jadi kalau memang tidak paham, jangan lakukan. Trik ini memang paling sering saya lakukan hanya untuk mengetahui teman-teman, apakah itu karena gasnya tidak masuk. Kalau itu kelihatan selunit biasanya bekerja cetek, atau karena tekanannya terlalu tinggi. Ya saya kendori selang ini di nempelnya. Ini pastikan ya teman-teman, tidak ada api. Kalau takut teman-teman, matikan, cabut baterainya. Itu sangat penting ya. Saya ingatkan sekali lagi, resiko panjenengan tanggung sendiri. Ini hanya tutorial, tetapi mohon teman-teman perhatikan dengan seksama penjelasan saya. Jadi gas LPG itu berat jenisnya lebih berat dari udara, dia cenderung ke bawah. Jadi pastikan ventilasi, kalau di kamar mandi ya buka semua, baru lakukan proses itu teman-teman. Begitu saya buka, saya kendori aja langsung cabut. Dues, ya seperti ini teman-teman. Tekanan berlebih di selang, duas gitu langsung. Ya berarti ini sangat tinggi. Apa yang saya cek pastinya di regulator. Itu teman-teman sering sampaikan ke saya, Pak, regulator saya baru. Mohon maaf teman-teman, regulator baru itu pun bisa bermasalah. Jadi saya nggak bisa jamin merek apa. Jangan tanyakan lagi ya ke saya teman-teman, merek apa. Saya tidak ada rekomendasi merek-merek itu. Karena dalam satu merek yang sama dan tipe yang sama, itu bisa beda-beda karakternya. Bahkan itu teman yang komentar di YouTube saya itu baru membeli Pak itu seminggu. Ya ada masalah, namanya alat bisa rusak itu aja. Begitu dicoba dengan regulator lain, normal. Jadi jangan keburu ini teman-teman ya, membahas yang lain-lain dulu. Pahami seperti ini dulu. Aliran gas masuk lewat sini dengan tekanan. Dan tekanan ini akan pasti menekan klep ini ke arah pintu keluar. Jadi justru membuat semakin rapat. Makanya kerja solenoid ini cukup berat. Pasti ketika problem di gas tidak masuk, pasti saya minta yang pertama ganti dengan baterai baru dulu. Jangan komen dulu teman-teman, sudahlah ganti dulu dengan baterai baru. Tidak masalah, atau nanti kalau memang tidak baterainya ya kita simpan baterai itu. Tapi cara bekerja, cara mengurut suatu problem itu seperti itu teman. Jangan yang lebih rumit dulu, justru yang mudah-mudah saja. Sumbernya solenoid itu dari mana? Dari modul. Modul sumbernya apa? Dari batu baterai. Paling sering ternyata sepele. Saya udah jelaskan panjang lebar. Iya Pak, saya ganti batu baterai selesai. Ya Allah, saya udah capek nulis itu teman. Bukan apa Pak, teman-teman itu keburu gitu loh. Sudah saya bilang baterai dulu, masih berdebat solenoid modul. Belakangan teman-teman, baterai dulu. Ternyata bilang sudah 3 bulan. Normal saja teman-teman, baterai seperti ini 3 bulan. Kecuali Paloma bisa lebih lama. Tapi itu kan juga tergantung pemakaian. Kalau Anda memahami teman-teman ini, seperti apa cara kerjanya, berat ini, beda banget dengan solenoid dari air. Jadi untuk bekerja itu ada 2, makanya kemarin yang di cara mengecek modul atau solenoid itu, saya jelaskan. Yang pertama itu adalah gulungan, seperti gulungan utama, yang kedua gulungan start. Jadi menarik baru memegang. Untuk bisa menarik, dia perlu agak ditekan. Nah, segini. Setelah tertarik, ada satu fungsi lagi, memegang. Kenapa jadi boros teman-teman? Ya selama Anda mandi, selama memakai water heater, pemantik itu kan hanya di depan saja. Selama Anda memakai water heater, ini terus bekerja teman-teman. Nah inilah yang membuat batu baterai ini istilahnya paling banyak dikonsumsi oleh solenoid. Jadi wajar saja kalau pemantik bisa jalan Pak, tapi solenoid tidak. Ya sebenarnya dari frekuensi titik-titik itu sudah ketahuan kalau baterainya lemah. Tapi kalau memang ragu, ganti baterai. Karena pemantik itu masih bisa bekerja dengan baterai yang lemah. Tetapi solenoid ini tidak. Jadi memang nanti problem itu bisa bermacam-macam teman. Ya nanti solenoidnya bisa lemah. Tapi sepanjang saya tes ini, pakai tiupan yang cukup kuat, pakai mulut ini masih mampu membuka. Jadi kalau tidak mampu membuka,
jangan dulu masalah ini teman-teman, cek regulator dan baterainya pastikan baru. Itu baru nanti ke step selanjutnya, solenoid atau modul. Yang paling sering adalah baterainya teman-teman. Dan kedua itu tadi, regulator. Masih aja ngotot ini, regulator baru tidak menjamin gitu teman-teman. Saya ulangi lagi, tidak menjamin. Coba dulu dengan yang lain. Kalau saya cukup pakai mulut karena saya udah tahu gitu loh teman-teman. Kalau seberapa, sudah saya coba ini pakai tiupan yang keras. Saya memang kurang tahu pasti ya seberapa standarnya, belum. Nanti saat saya ukur. Tapi tentunya berbeda-beda ya, karena ya namanya ini barang Cinahan ya teman-teman. Kekuatannya mungkin nanti harus ngukurnya juga pas. Pakai baterai langsung biar tahu kekuatannya. Sudah masuk modul tentunya sudah beda lagi. Tapi itu aja teman-teman. Jadi pastikan baterai baru dulu, kemudian bisa tahu kekuatan dari solenoid valve ini. Jadi insya Allah sudah jelas teman-teman ya. Jadi kalau cara kerjanya sangat tergantung dari tekanan. Tergantungnya apa? Memperberat dari kerja solenoid. Keluaran tentunya kalau seperti ini yang model apa, yang magnet ya langsung kita coba, bisa kita tiup teman-teman. Kalau yang membran, karena di sini ada satu pintu lagi seperti ini aja gampangnya. Yang ini digerakkan oleh tekanan air, maka kita tidak bisa nyobanya, harus posisi ada air bertekanan, kerannya dibuka, dia akan terdorong ke arah sini sehingga gas bisa masuk. Jadi ini pintu pertama. Kalau yang model membran ini ada pintu kedua. Jadi nyobanya kalau yang model membran ya harus ada tekanan air dan keran airnya dibuka, tekanannya cukup kencang baru dia membuka. Meskipun yang di solenoid ini membuka, tetapi tekanan air tidak cukup, masih ada pintu kedua. Itu saja teman-teman yang mungkin bisa saya jelaskan. Jadi seperti ini kalau secara konstruksinya. Nah ini dia selalu nutup ya teman-teman. Ini ada per. Ini kalau kondisi bebas seperti ini. Nah, pemanjang ini setelah dipasang dia tertekan sedikit seperti ini. Karena apa? Ya supaya ujungnya ini bisa dekat dengan solenoid, dengan kumparan penarik. Ya, yang pertama kan narik dulu, man. Setelah tertarik baru ada kumparan kedua yang memegang. Ini kan kerjanya berat, teman-teman. Menarik itulah yang paling banyak. Nah, ini kan juga pengaruh, teman-teman. Bisa jadi ini per ini terlalu keras, tapi kalau ini nggak keras ya bahaya teman-teman, bisa bocor. Dan jaraknya ini mungkin terlalu jauh ya, kurang dekat sedikit. Nah ini bisa jadi teman, itu banyak aspek. Tapi yang kasus di washer ini adalah karena tekanan regulator terlalu tinggi, ada pemantik tapi tidak terdengar suara solenoid. Biasanya teman-teman itu juga karena salah satunya memakai regulator yang diambil pelornya. Nanti saya jelaskan itu apakah aman atau tidak aman memakai pelor atau tanpa pelor. Tapi biasanya dengan diambil itu, pernah juga satu kasus washer itu juga karena diambil pelornya. Jadi kecenderungannya alirannya itu ngelos, akhirnya membuat membran di regulator mungkin tidak kembali lagi. Dia membukanya terlalu penuh, akhirnya tekanan juga terlalu tinggi. Apa penyebabnya teman-teman? Ketika saya lihat di tabung gasnya, ternyata itulah biang keroknya. Apa teman? Memakai regulator tekanan tinggi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.